Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Tembang Jiwo. Ketika tembang itu dilantunkan, maka tumbal sudah ditetapkan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tembang Jiwo. Setelah kembali dari balai desa, Mahendra, Mbah Rumi, dan Aswan berkumpul di rumah Mbah Rumi untuk mengevaluasi situasi dan merencanakan strategi mereka dengan lebih mendetail. Mereka duduk di ruang tamu menggelar peta desa dan memperhatikan titik-titik strategi di sekitar balai desa. Kita perlu menentukan tempat persembunyian yang ideal untuk mengawasi pementasan dan bersiap untuk bertindak. Aku akan bersembunyi di perkebunan yang berada di kanan panggung. Dari sana aku bisa melihat dengan jelas dan siap untuk membawa Nyai Sinten keluar dari tubuh Mira. Mahendra menjelaskan pada mereka dan menyeru Aswan untuk menjaga dari sisi kiri panggung. Mahendra akan membawa Nyai Sinten. Aswan yang akan membawa Mira agar Sinten terkutuk itu tidak kembali. Untuk sosok yang akan berjaga di pementasan, biar kita serahkan pada penghuni hutan barat alas Faranggono. Kita fokus pada Nyai Sinten, Wan. Kita juga harus mempertimbangkan tempat persembunyian warga desa yang bisa kita evakuasi. Rumah ini mungkin bisa menjadi tempat perlindungan sementara. Baiklah kalau begitu, nanti aku juga akan meminta bantuan Sari untuk menjaga warga desa. Mereka melanjutkan perbincangan, membahas setiap detail dengan seksama. Mbah Rumi dengan pengalamannya memberikan beberapa saran mengenai jalur evakuasi dan cara menghadapi situasi tak terduga. Setelah berhasil mengevakuasi warga desa, kalian alihkan jalan melalui perkebunan saja. Takutnya para sesepuh dan anak buahnya akan menghadang jika melewati jalur desa. Mahendra dan Aswan mengangguk setuju. Mereka menghabiskan sisa pagi itu dengan merencanakan segala sesuatunya dengan detail. Mereka memastikan setiap langkah sudah dipikirkan dengan matang. Menjelang siang, Laras, Rina, dan yang lainnya juga ikut bergabung dengan perbincangan. Mereka semua saling mendukung dan siap membantu dalam situasi apapun. Aku dan yang lain akan siap di sini mengurus warga desa jika mereka perlu dievakuasi. Kita akan tetap berkomunikasi dengan kalian. Terima kasih, Laras. Dukungan kalian sangat berarti. Suasana di rumah Mbah Rumi penuh dengan ketegangan, tetapi juga semangat dan tekad yang kuat. Mereka semua menyadari pentingnya misi ini dan bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang malam nanti. Sore itu mereka beristirahat sejenak, menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk pertempuran besar yang akan datang. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi penentu dan mereka harus siap dengan segala cara. Kita akan melalui ini bersama. Kita akan melindungi desa ini dan menghentikan Nyai Sinten. Dengan semangat yang membara dan hati yang teguh, mereka bersiap menghadapi malam yang penuh tantangan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan mundur dan akan berjuang demi keselamatan desa dan orang-orang yang mereka cintai. Malam itu aku mempersiapkan diri dengan hati-hati. Pusaka Pancanaka, lintang jagat, dan tasbih sudah berada di kantong kain yang kuselipkan di celanaku. Malam ini akan menjadi malam yang panjang demi menyelamatkan warga desa Girimaya sekaligus menghentikan Nyai Sinten.
Di depan rumah Mbah Rumi, Laras dan Mbah Rumi mengantar kami. Laras dengan wajah cemasnya mengingatkan. Jangan terlalu memaksakan diri. Pikirkan orang yang memikirkanmu juga. Dan jangan pernah merasa ini adalah sepenuhnya tanggung jawabmu. Iya, Ras. Jangan khawatir. Aku akan menunggu di sini. Para sesepuh pasti akan mengincar Laras dan Rina lagi untuk membuat pengalihan. Aku pun juga berpikir seperti itu, tapi aku tidak perlu khawatir. Wanita berkebaya merah yang sedang mengintip dari perkebunan dekat rumah Mbah Rumi tidak akan membiarkan mereka mencelakai Laras. Aku tersenyum ke arahnya. Dia memalingkan pandangan. Laras menarik hidungku. Ngapain senyum-senyum sendiri? Udah belum, Dra? Kirara dan yang lainnya pasti sudah menunggu. Udah, Wan. Ingat, kalian hanya tinggal melewati perkebunan. Di ujung akan ada jalan setapak yang akan mengarah ke hutan samping balai desa. Aku dan Aswan mengangguk lalu mulai bergerak menuju perkebunan yang dimaksud Mbah Rumi. Kami melewati jalur perkebunan agar tidak terlihat oleh orang-orang suruhan Mbah Wirjo yang menjaga pementasan. Menurut Mbah Rumi, mereka memiliki banyak anak buah dan pasti akan mengerahkan mereka untuk berjaga. Kami berdua bergerak cepat namun hati-hati menyusuri jalan setapak di tengah perkebunan sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh. Aku berhenti sejenak, ada sesuatu yang perlu aku katakan. Tunggu sebentar, Wan. Aku meraih cincin pancasona yang selalu aku gunakan dan berbicara pada sosok yang bersemayam di dalamnya. Setelahnya menghampiri Aswan kembali. Kamu ngapain, Dra? Buat jaga-jaga aja, Wan. Aswan mengangguk mengerti kami melanjutkan perjalanan kembali. Malam ini hawa terasa sangat berbeda. Sejak tadi firasatku terasa begitu tidak mengenakan. Dra, aku akan menghampiri Kirara dan yang lainnya di alas Waranggono dulu. Lalu bersiap di hutan dekat balai desa. Iya, Wan. Tetap hati-hati dan sembunyikan hawa keberadaanmu ketika sudah berada di lokasi persembunyian. Bergerak ketika aku mulai menyerang Nyai Sinten. Iya, Andra. Kamu juga hati-hati. Aswan dan aku berpisah di percabangan jalan setapak sesuai rencana. Aswan akan menemui Kirara terlebih dahulu di alas Waranggono untuk mempersiapkan segalanya. Sebelum serangan dilancarkan, aku sangat berharap pada Kirara karena dia yang akan membuat sadar warga desa dari pengaruh tembang jiwa. Semoga saja rencana ini berjalan dengan lancar tanpa adanya korban jiwa. Aku terus berjalan menuju lokasi persembunyianku di perkebunan yang berada di kanan panggung pementasan. Suasana di sekitar balai desa sangat ramai. Warga desa berdatangan memenuhi area panggung yang sudah dihias dan diterangi lampu-lampu. Di sekeliling balai desa, beberapa orang berpakaian hitam dengan parang di pinggangnya terlihat berjaga-jaga. Mereka mengawasi setiap sudut dengan tatapan tajam memastikan tidak ada gangguan. Benar yang dikatakan Mbah Rumi, rupanya mereka memiliki banyak anak buah. Aku mencari posisi yang strategis bersembunyi di balik semak-semak di perkebunan. Dari sini aku bisa melihat panggung dengan jelas tanpa terlihat oleh siapapun. Mata dan telingaku terus waspada mencari tanda-tanda kehadiran sosok gaib yang mungkin muncul untuk menjaga pementasan. Apa mungkin mereka sengaja tidak memunculkannya sekarang agar warga desa lebih ramai dulu? Hingga saat ini aku belum melihat ada sosok gaib yang hadir, namun aku tahu mereka pasti akan muncul. Malam masih panjang dan aku harus tetap waspada. Aku bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Semoga rencana kami berjalan lancar dan warga desa bisa selamat dari ancaman Nyai Sinten. Malam semakin larut, kerumunan warga desa Girimaya dan desa sebelah semakin memadati balai desa. Dari posisiku yang tersembunyi di perkebunan, aku melihat 4 sesepuh datang dan duduk di kursi khusus di samping panggung. Mereka tampak angkuh dan penuh percaya diri. Tak lama kemudian Mira keluar dari dalam balai desa dan menghampiri mereka. Apa yang sedang mereka bicarakan? Ada percakapan singkat di antara mereka, tapi suara riuh rendah warga membuatku tidak bisa mendengarnya. Namun dari gerak-gerik dan ekspresi wajah mereka, terlihat jelas bahwa Mira sedang memberi perintah pada 4 sesepuh tersebut. Mereka mengangguk-angguk seolah memahami dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Mira.
Dua di antara mereka, pria parubaya dan wanita parubaya, beranjak pergi setelah menerima perintah, sedangkan dua lainnya masih tetap berada di sana, menjaga panggung dan mengawasi kerumunan. Suasana semakin meriah ketika MC mulai berbicara, mengumumkan dimulainya pementasan. Gending gamelan mulai mengalun mengiringi penari tradisional yang tampil memukau di atas panggung. Setiap gerakan penari membawa keanggunan dan kekuatan memikat hati para penonton. Setelah penari selesai, MC kembali berbicara menyambut sinden utama yang dinanti-nantikan, yaitu Mira. Aku melihat Mira yang sudah siap untuk naik ke panggung, tapi sebelum itu ia menatap ke arah langit lalu tersenyum jahat. Aku mengikuti arah pandangnya dan melihat bulan purnama bersinar terang di atas kami. Dengan langkah anggun, Mira mulai menaiki panggung. Wah, Mira cantik sekali. Ayo mulai, Mira. Kiu kiu. Riuh warga yang bersorak dan memuji pesonanya tidak menyadari kengerian yang bersemayam di dalam tubuhnya. Nyai Sinten, sosok menyeramkan yang mengendalikan Mira, tersembunyi di balik senyum manis dan suara merdu Mira. Aku mengencangkan genggamanku pada pusaka pancanaga di kantong kain. Malam ini aku harus memastikan rencana kami berjalan lancar. Aswan sudah bersiap di tempatnya dan aku tahu dia juga merasakan tekanan dan tanggung jawab yang sama. Dalam hati aku berdoa agar kekuatan yang kami miliki cukup untuk menghadapi kengerian malam ini. Warga desa harus diselamatkan dan Nyai Sinten harus dihentikan. Aku mengambil nafas dalam-dalam, bersiap untuk momen ketika semuanya akan mulai terungkap. Rencana yang telah kami susun akan segera diuji dalam pertempuran sebenarnya. Malam itu terasa semakin mencekam ketika Mira duduk di tengah panggung menyapa warga dengan senyum anggunnya. Suara gending gamelan mulai mengalun dan sejenak Mira memejamkan matanya. Ketika dia membuka matanya kembali, suaranya mulai melantunkan sebuah tembang yang membawa nuansa magis dan mistis. Asap hitam apa itu? Dari mata batinku aku melihat setiap bait yang dinyanyikan Mira memunculkan asap hitam yang berputar-putar di udara. Asap itu seperti merambat ke sekeliling panggung, menciptakan aura yang semakin pekat. Sialan, pengaruh tembang ini membuat kepalaku berputar. Kepalaku mulai terasa pusing karena energi misterius dari tembang jiwo. Aku segera membaca amalan pemutih untuk menetralkan efek buruk yang mulai merayap ke dalam diriku. Aku berhasil menetralkannya. Warga desa terlihat memegang kepala. Mereka pasti mulai terpengaruh juga. Suara riuh dari warga perlahan memudar. Satu persatu dari mereka mulai mendalami tembang jiwo. Bukan seperti pementasan pada umumnya, seolah pikiran mereka dipaksa untuk mendalami setiap lirik yang dinyanyikan Mira. Tatapan mereka berubah menjadi kosong seperti orang yang sedang melamun dalam. Energi hitam yang melayang di udara semakin mengitari warga desa. Tatapan mereka semakin dalam dan kosong, menandakan bahwa pikiran mereka sedang dikuasai oleh kekuatan tembang tersebut. Kabut hitam apa ini? Perasaan tidak nyaman semakin kuat saat kabut hitam tiba-tiba menyelimuti balai desa. Aku celingukan, merasakan energi gaib yang berjatuhan dari segala arah. Perlahan dari balik kabut muncul sosok menyeramkan yang membuat suasana semakin mencekam. Pocong dengan berbagai ukuran, makhluk bertubuh besar berbulu lebat muncul dengan gerakan mengerikan. Sosok kurus dengan lidah panjang menjulur dan setan berjalan kayang dengan kepala terbalik menambah kengerian malam itu. Banyak sekali sosok yang hadir. Aku merasakan ketegangan yang luar biasa, tapi ini adalah saatnya. Aku harus tetap fokus dengan tangannya menggenggam pusaka pancanaga di kantong kain. Aku bersiap untuk momen ketika Nyai Sinten keluar dari tubuh Mira. Aku tahu Aswan juga berada di posisinya, siap untuk bertindak sesuai rencana. Melihat warga yang mulai terjebak dalam pengaruh tembang, aku sadar bahwa waktuku tidak banyak. Langkah pertama, aku harus segera membawa Nyai Sinten menjauh dari tubuh Mira. Tugas ini berat, tapi demi menyelamatkan warga desa Girimaya, aku harus berhasil. Semua persiapan sudah matang, dan aku tahu ini akan menjadi malam yang panjang. Aku memandang ke arah panggung, melihat Mira yang masih melantunkan tembangnya dengan penuh kekuatan magis. Melihat banyaknya sosok yang muncul, aku berpikir seandainya hanya ada aku dan Aswan untuk melawan Nyai Sinten, pasti akan sangat merepotkan melawan semua makhluk itu. Bulan purnama bersinar terang menambah energi gaib yang semakin kurasakan.
Setelah menyelesaikan tembang jiwa, Nyai Sinten perlahan mulai keluar dari tubuh Mira. Aku bersiap membacakan ajian Kencana Wiraga untuk bergerak dengan cepat. Tubuh Mira terkulai dan Nyai Sinten sudah keluar dari tubuhnya, melayang ke udara menghampiri warga yang menyaksikan pementasan dengan tatapan kosong. Pandangan Nyai Sinten teralihkan saat melihat dua orang pemuda berdiri sembari memakan gemblong dan kacang rebus. Dari kening mereka muncul keringat seolah menahan rasa takut. Nyai Sinten heran mengapa mereka tidak terpengaruh dengan tembang jiwa. Dia segera menghampiri dua pemuda tersebut. Hei, kenapa kalian tidak terpengaruh oleh tembangku? Dia berbicara pada mereka namun tidak dihiraukan seolah mereka tidak mendengar perkataannya. Nyai Sinten terlihat kesal. Dia mengayunkan selendangnya ke arah dua pemuda itu. Sekarang waktunya. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mulai melesat menggunakan tombak Madusena di tangan, sekaligus membacakan amalan pengikat raga untuk menahan Nyai Sinten. Apa ini? Nyai Sinten menyadari kehadiranku. Dia menoleh ke arahku yang siap menyerangnya, menahan seranganku dengan melilitkan selendangnya ke tombak Madusena. Sialan, rupanya kau lagi bocah kurang ajar. Aku tidak akan membiarkanmu menjadikan warga desa sebagai tumbal Nyai Sinten. Kau tidak akan bisa menggagalkan penumbalan ini. Nyai Sinten semakin melilitkan selendangnya ke tombak Madusena hingga ke tanganku. Namun ini yang aku inginkan. Aku mendorong Nyai Sinten menjauh sembari berucap pada dua pemuda itu. Reza, Coro, pergi dari sini. Mereka adalah Reza dan Kuncoro yang sengaja aku suruh untuk dijadikan umpan untuk mengalihkan pandangan Nyai Sinten. Dra, aku bawa Mira. Sekelebat cahaya putih yang bergerak cepat melesat dari arah yang berlawanan dengan aku, membawa tubuh Mira menjauh dari tempat ini. Itu adalah Aswan. Aku terus mendorong Nyai Sinten sampai ke hutan yang berada di belakang balai desa. Nyai Sinten berusaha melawan, selendangnya semakin erat melilit tombak Madusena, tapi aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Di hutan ini aku merasa sedikit lebih tenang, tidak ada warga desa di sini. Aku jadi lebih leluasa menggunakan ilmu batinku. Kau pikir bisa menghentikanku? Aku tidak peduli berapa banyak makhluk yang kau bawa. Aku akan menghentikanmu. Semua warga itu akan tetap mati menjadi tumbal oleh makhluk-makhluk kiriman Nyai Lawi. Aku tersenyum sinis ke arah Nyai Sinten. Tombak Madusena ku tarik dari lilitan selendangnya, sembari mengaktifkan permata pancanaka putih yang berada di ujung tombak. Ikatan selendang Nyai Sinten melemah. Aku berhasil melepaskan tombak Madusena. Kau pikir aku hanya berdua dengan Aswan? Nyai Sinten melayang di udara memastikan perkataanku. Siluman penunggu hutan barat. Ekspresinya berubah terkejut sekaligus marah saat dia melihat sosok-sosok dari hutan barat yang berdatangan untuk membantu melawan makhluk-makhluk yang menjaga pementasan itu. Kirara memimpin mereka. Pertarungan antara sosok yang membantu Nyai Sinten dan sosok-sosok dari hutan barat tidak terelakkan. Aswan ikut membantu mereka melawan anak buah para sesepuh yang ikut dalam pertempuran. Aku memandang Nyai Sinten dengan penuh keyakinan. Setiap kegelapan akan selalu ada cahaya yang menerangi. Kamilah yang akan menerangi cahaya di desa Girimaya, menghentikan rencana penumbalan yang kejam ini. Dan jangan ganggu kedamaian desa Girimaya. Kau pikir bisa menghentikanku dengan sekutu-sekutu kecilmu itu? Aku adalah pemuja terkuat Nyai Lawi. Kalian semua tetap akan menjadi korban untuk kupersembahkan kepadanya. Kenapa kau membanggakan demi wanita jelek itu? Apa kau bilang? Wanita yang kau sembah itu adalah setan terkutuk yang berupa sangat jelek. Jangan menghina Nyai Lawi. Dia adalah wanita paling anggun sejagat raya ini. Aku membacakan sebuah amalan membuat ujung tombak Madusena bersinar. Aku melompat sekuat tenaga melesat ke arah Nyai Sinten. Nyai Sinten membaca sebuah mantra. Dia melapisi selendangnya dengan energi hitam lalu menangkis seranganku. Terjadi sebuah benturan yang membuat aku dan Nyai Sinten terpental. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Aku menyerang Nyai Sinten kembali, kini dengan gerakan cepat mengayunkan tombak Madusena padanya. Namun Nyai Sinten menangkis setiap seranganku dengan selendangnya mengikuti kecepatan seranganku. Serangan kami saling beradu, menciptakan percikan gelombang kecil tatkala saling bersentuhan. Saat aku sedang saling serang dengan Nyai Sinten, tiba-tiba sebuah bola api melayang ke arahku.
Aku menyadarinya dan seketika mengubah arah serangan dan berhasil menangkisnya. Namun bola api itu tetap meledak membuatku mundur beberapa langkah. Sial, serangan dadakan siapa ini? Kami tahu kau akan membawa Nyai Sinten ke sini. Dua orang sesapu yang sebelumnya berbincang dengan Nyai Sinten tiba di tempat kami. Mereka adalah Mbah Wirjo dan Mbah Giman. Mereka berdiri di sebelah Nyai Sinten sudah menyadari bahwa aku akan membawa Nyai Sinten ke tempat ini. Rencanamu untuk menggagalkan ritual pamukur jiwa sudah kami ketahui. Kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tahu, melawan mereka bertiga seorang diri akan sangat merepotkan. Nyai Sinten tertawa seolah sudah membuatku terpojok. Menyerahlah bocah. Mbah Wirjo, Mbah Giman, kalian masih punya kesempatan untuk tidak terjerumus terlalu dalam dengan hasutan setan terkutuk seperti Nyai Sinten. Kau hanyalah bocah baru kemarin, tidak tahu apa-apa. Mengorbankan banyak orang demi satu tujuan adalah perbuatan yang paling dibenci oleh sang kuasa. Seharusnya dengan umur kalian yang sudah tua, kalian memperbaiki diri sebelum terlambat. Kami tidak peduli dan akan mendapatkan apa yang kami inginkan. Dengan kekuatan batin dan kekayaan, kami akan hidup lebih panjang. Takdir bukan tentang siapa yang terkuat dan bisa hidup lebih lama, atau tentang percaya hal-hal busuk setan terkutuk. Takdir hanya sang kuasa yang mengetahuinya, bukan orang atau setan terkutuk seperti Nyai Sinten. Nyai Sinten tampak kesal mendengar perkataanku seolah ingin menghasut para sesepuh agar mempercayainya. Aku adalah bukti dari apa yang kudapatkan dari Nyai Lawe. Aku bisa bangkit kembali setelah ratusan tahun berlalu. Hidup lebih lama dari orang biasa. Bukti? Bukti apa? Bukti kebusukan dan kehancuran yang kau bawa. Kau mungkin bisa bangkit kembali, tapi itu hanya sementara. Pada akhirnya kegelapanmu akan lenyap selamanya. Nyai Sinten dan para sesepuh marah mendengar kata-kataku. Wajah mereka menunjukkan kebencian yang mendalam. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Bocah sepertimu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Jangan menasihati yang lebih tua. Mbah Wirjo maju selangkah mengeluarkan sebuah keris dari pinggangnya. Bilah keris itu tampak mengeluarkan aura kegelapan. Dan ketika dia membacakan sebuah mantra, api hitam melapisi bilah kerisnya, membentuk lidah-lidah api yang meliuk-liuk di sepanjang bilahnya. Api hitam itu berdesis seolah-olah hidup dan siap melahap apapun yang disentuhnya. Tidak ingin kalah, Mbah Giman ikut maju selangkah. Dia mengeluarkan sebuah golok dengan ukiran aksara Jawa di bilahnya. Golok itu tampak kuno dan penuh kekuatan magis. Dia juga membacakan sebuah mantra, dan energi hitam mulai menyelimuti goloknya, membentuk aura kegelapan yang berdenyut-denyut, memancarkan ancaman yang tidak terucapkan. Aku dapat merasakan kekuatan pusaka mereka tidak dapat diremehkan. Dengan mantap aku menggenggam tegak tombak Madusena di hadapanku. Sebuah amalan mulai kubacakan. Ujung tombak Madusena seketika bersinar, membentuk cahaya putih yang membentang lebih panjang dan runcing. Tampak seperti pedang cahaya yang memancarkan keagungan dan kekuatan yang murni. Mbah Wirjo dan Mbah Giman saling pandang kemudian menyerangku bersamaan. Tidak gentar aku menggunakan tombak Madusena untuk menangkis semua serangan yang mereka lancarkan. Percikan api mengisi udara ketika senjata kami beradu. Setiap benturan terasa seperti ledakan energi yang dahsyat. Pertarungan sangat sengit, namun aku masih menahan diri untuk tidak menyerang mereka secara fatal. Aku hanya menggunakan bagian belakang tombak untuk menyerang balik, berharap bisa membuat mereka sadar dan berhenti. Situasiku semakin sulit ketika Nyai Sinten mulai ikut menyerang dengan mengayunkan selendangnya. Tak jarang aku terkena serangan dari Nyai Sinten. Meski tidak fatal, serangan itu membuatku sesak nafas dan tertekan. Kau tidak bisa mengalahkan kami, bocah. Nyai Sinten sudah bersiap melancarkan serangan. Aku terpental mundur karena serangan cukup keras dari Nyai Sinten. Lumayan juga kau bisa menangkis serangan yang kami lancarkan. Mbah Wirjo dan Mbah Giman memuji kemampuanku karena mampu menangkis serangan mereka berdua. Tetapi aku tahu ini belum berakhir. Sekarang coba kau tangkis serangan kami yang ini.
kau akan merasakan tebasan golok Jatiliwong milikku. Mbah Wirjo dan Mbah Giman mulai membacakan mantra, memfokuskan kekuatan mereka pada pusaka masing-masing untuk membuat serangan terakhir. Aku bangkit kembali meskipun tahu bahwa menahan serangan mereka bertiga adalah hal yang mustahil. Keringat mengucur deras di dahiku, napasku memburu namun tekadku tidak goyah. Kalian tidak akan berhasil. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan desa ini. Aku memusatkan seluruh energiku membaca sebuah amalan yang kupelajari dari kitab Eyang Sena, berharap bisa menahan serangan itu. Cahaya putih dari tombak Madusena semakin terang memancar ke segala arah. Aku berteriak menyalurkan seluruh energiku ke dalam tombak, berharap bisa menahan dan membalikkan serangan mereka. Seolah menyadari sesuatu, Nyai Sinten ikut memusatkan energinya, membuat selendangnya menggumpal membentuk sebuah bola hitam yang diselimuti energi miliknya. Mereka bertiga melancarkan serangan secara bersamaan. Energi kegelapan melesat dari keris, golok, dan selendang mereka. Pertarungan ini adalah untuk masa depan desa Girimaya. Aku tidak akan membiarkan kegelapan menang dengan segenap kekuatanku. Aku menghadapi serangan mereka, siap untuk mengorbankan diriku demi melindungi desa ini. Saat serangan mereka mendekat, aku merasa energi pusaka Madusena bergetar hebat, seolah-olah menanggapi tekad dan keputusanku. Aku yakin, dengan bantuan pusaka ini dan keyakinanku, aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Akan aku lenyapkan semua kegelapan di desa ini. Dengan teriakan keras, aku melawan serangan mereka dengan seluruh kekuatanku. Cahaya putih dan kegelapan beradu, menciptakan ledakan energi yang luar biasa di tengah hutan. Pertarungan ini akan menentukan nasib desa Girimaya. Sementara itu di balai desa, Aswan terus melawan penjaga dan demit pasukan Nyai Sinten. Dentingan senjata beradu dan teriakan-teriakan pertempuran bergema di udara. Aswan bergerak lincah menghindari serangan dan melancarkan pukulan-pukulan bertenaga pada lawan-lawannya. Di tengah keramaian, Kirara berada di antara warga yang masih terpengaruh oleh tembang jiwa. Dengan langkah mantap dia membaca sebuah mantra. Perlahan-lahan tubuhnya berubah, tubuhnya bercahaya mengepul sebuah asap putih membentuk siluet seseorang. Pakaian yang ia kenakan seperti baju kebesaran kerajaan zaman dahulu. Pakaiannya berkilauan dengan hiasan-hiasan megah. Tubuhnya yang semula harimau Jawa kini berubah menjadi manusia memancarkan aura wibawa. Aswan yang melihat perubahan itu terkejut. Dia segera menghampiri Kirara dan bertanya, "Bagaimana bisa kau berubah ke wujud manusia, Kirara? Kenapa kau baru mengetahuinya? Seharusnya Panglima Asoka yang bersemayam di Kalung Pasopati mampu melakukannya juga, dengan wujud yang lebih gagah dibandingkan diriku." "Jangan terlalu banyak bercerita, Kirara." Tiba-tiba suara lain muncul dari dalam tubuh Aswan, menyuruh Kirara diam. Itu adalah suara Panglima Asoka yang bersemayam di dalam Kalung Pasopati yang dikenakan Aswan. "Aku mengerti, Panglima." Aswan tidak menyangka dengan perubahan Kirara, namun situasi mendesak tidak memberinya waktu untuk memikirkan lebih jauh. Dia dan Kirara segera membaca sebuah amalan untuk membuat warga tersadar dari pengaruh tembang jiwa dan mempersiapkan evakuasi mereka. Di balai desa, suasana semakin kacau. Pasukan dari hutan barat terus bertarung dengan demit suruhan Nyai Sinten. Mereka bertarung habis-habisan demi melindungi warga desa. Perlahan satu persatu warga mulai sadar. Mereka melihat sekeliling dan segera dipenuhi rasa takut ketika melihat banyaknya sosok-sosok menakutkan yang mengelilingi mereka. "Di mana kami? Makhluk apa itu? Setan! Kenapa banyak setan di sini?" "Semuanya tenang. Kalian tidak akan kenapa-napa. Sekarang dengarkan aku. Semua berkumpul dan ikuti aku untuk pergi dari sini menuju perkebunan yang mengarah ke rumah Mbah Rumi. Tidak perlu khawatir. Aku akan pastikan kalian selamat." Aswan segera mengisyaratkan mereka untuk tetap tenang dan segera meninggalkan balai desa. Reza dan Kuncoro sudah menunggu di perkebunan, siap untuk memandu warga ke tempat yang lebih aman. "Cepat ke arah sini." Warga yang sudah tersadar mulai bergerak dengan hati-hati, berusaha menghindari pertarungan yang terjadi di sekitar mereka. Meski takut, mereka mengikuti arahan Aswan bergerak menuju tempat perlindungan yang telah disiapkan. Aswan dan Kirara terus berjaga memastikan warga dapat meninggalkan balai desa dengan aman.
Mereka berdiri teguh di depan barisan warga melindungi mereka dari serangan-serangan yang mungkin datang. Pertarungan di balai desa masih berlangsung sengit, namun dengan kerjasama yang solid, mereka bertekad untuk melindungi desa Girimaya dari ancaman kegelapan yang dibawa oleh Nyai Sinten. Makhluk apa itu seram sekali? Sosok tubuh besar berbulu dan makhluk jangkung berlidah panjang tiba-tiba muncul menghalangi warga desa untuk mencapai tempat Reza dan Kuncoro. Sialan, jangan menghalangi jalanku. Tangan Aswan segera terangkat membaca sebuah amalan yang membuat tangannya berubah menjadi cakar putih bersinar. Kirara tak mau kalah juga membaca sebuah amalan dan tangannya berubah menjadi cakar harimau yang memancarkan cahaya kuning. Dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, Aswan dan Kirara menyerang makhluk-makhluk itu. Cakar putih Aswan menerjang makhluk jangkung, mencabiknya menjadi abu dalam satu gerakan cepat. Kirara dengan cakar harimaunya menyapu makhluk bertubuh besar berbulu, menghancurkannya dengan serangan yang mematikan. Warga desa yang melihat itu berteriak histeris ketakutan, namun Aswan segera menyuruh mereka melanjutkan perjalanan. Ayo terus jalan, jangan berhenti. Aswan dan Kirara bekerja sama dengan sempurna menyerang setiap sosok yang berusaha menghalangi jalan mereka. Kirara dengan cakar harimau yang berkilauan mencabik-cabik makhluk-makhluk yang muncul. Aswan dengan cakar putihnya menyerang dengan kecepatan dan presisi. Medan pertempuran dipenuhi percikan cahaya dari serangan mereka. Ayo semuanya lewat sini. Reza, Coro, tuntun mereka menuju rumah Mbah Rumi. Aku dan Kirara akan tetap di sini menghadang sosok yang mengejar. Siap, Man. Serahkan pada kami kalau urusan lari-melari. Ayo cepat semuanya lewat sini. Setelah berhasil mencapai perkebunan dan memastikan tidak ada sosok yang mengikuti mereka, Reza dan Kuncoro mengambil alih untuk mengantar warga menuju rumah Mbah Rumi. Aswan dan Kirara berhenti sejenak mengatur nafas mereka sebelum kembali ke balai desa. Ayo Kirara, kita kembali ke balai desa. Kirara mengangguk. Mereka berdua berlari bagaikan dua harimau yang ingin menerjang mangsanya. Ketika mereka tiba di balai desa, situasi semakin kacau. Terlihat sosok Jawoto, siluman kera hitam bertubuh besar, mengamuk dengan kekuatan brutal. Jawoto memisahkan kepala makhluk-makhluk besar dan menarik lidah panjang dari sosok jangkung, menciptakan pemandangan mengerikan di sekitar mereka. Aswan yang melihat itu bertanya pada Kirara, apakah siluman kera itu lepas kendali, Kirara? Jawoto, jika sudah dalam mode bertempur, tidak akan pandang bulu, akan menghabisi siapapun yang berada di hadapannya. Namun kesadarannya masih bisa dikendalikan. Baguslah kalau masih bisa dikendalikan. Mereka berdua dengan cakar masing-masing yang sudah siap mulai bergerak cepat. Cahaya putih dari pergerakan Aswan dan cahaya kuning dari Kirara menghiasi medan pertempuran. Mereka bergerak lincah mencabik makhluk-makhluk yang terus berdatangan. Setiap serangan mereka menghasilkan percikan cahaya yang membara, menciptakan pemandangan spektakuler di tengah kegelapan malam. Aswan melompat tinggi, mengayunkan cakarnya dan memotong tubuh makhluk jangkung dengan satu serangan. Kirara bergerak dengan gesit menghindari serangan dan balas menyerang dengan cakarnya yang memisahkan kepala makhluk yang ada. Mereka berdua bagaikan sedang menari di medan pertempuran. Serangan dan pergerakan mereka begitu selaras. Kau hebat juga, Kirara. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan Panglima Asoka. Dengan setiap makhluk yang jatuh, semangat mereka semakin menguat. Pertarungan masih jauh dari kata selesai. Mereka akan terus bertarung hingga akhir, memastikan keamanan warga desa Girimaya. Saat Aswan dan Kirara bertarung, tiba-tiba mereka berdua serentak menoleh ke arah hutan di belakang balai desa. Ada energi hitam dan putih yang begitu besar terpancar dari sana. Tekanan energi siapa ini? Energi ini milik Mahendra. Tapi siapa saja yang ia hadapi? Aswan mengenali energi putih adalah pancaran kekuatan Mahendra, sedangkan energi hitam yang kuat terasa lebih dari satu sumber. Ia baru merasakannya. Dia pasti sedang dalam kesulitan. Tiba-tiba sebuah benturan besar terjadi, menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Gelombang besar menghempas menghasilkan angin kencang yang membuat Aswan panik. Kirara, tolong urus yang di sini. Aku akan menghampiri Mahendra. Tanpa berpikir panjang, dia segera bergerak menuju tempat terjadinya ledakan energi tersebut. Dia melesat dengan cepat meninggalkan jejak cahaya putih di belakangnya.
Ketika Aswan tiba di lokasi, kepulan asap tebal memenuhi tempat itu, membuatnya sulit melihat apa yang terjadi. Pepohonan tumbang dan banyak bebatuan berserakan. Apa yang terjadi di sini? Saat asap mulai menipis, pemandangan mengerikan terungkap di depan matanya. Mahendra tersungkur di tanah, terbatuk mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Mahendra! Aswan bergegas menghampiri, memeriksa kondisi Mahendra dengan cemas. Dra, apa yang terjadi? Mereka menyerang bersamaan. Mbah Wirjo, Bagiman dan Nyai Sinten. Aku berusaha menahan mereka. Sialan, beraninya main keroyokan. Akan kubalas kalian semua. Aswan merasa marah dan kesal mendengar penjelasan Mahendra. Bagaimana bisa mereka menyerang Mahendra yang sendirian? Dia memalingkan wajah mencari di sekeliling untuk melihat tanda-tanda keberadaan Nyai Sinten dan dua sesepuh itu. Namun tempat di mana mereka berdiri sebelumnya sudah kosong. Dasar pengecut! Keluar dan hadapi aku! Mereka sudah pergian. Tidak akan aku biarkan mereka lari. Aswan berdiri bersiap untuk melesat mengejar Nyai Sinten, Mbah Wirjo dan Bagiman, namun Mahendra menahan tangannya. Tidak, Aswan. Pastikan warga desa selamat sampai di rumah Mbah Rumi dulu. Itu yang paling penting sekarang. Tapi Indra, ada waktunya untuk membalas ini semua. Aswan menatap Mahendra, melihat tekad dan rasa tanggung jawab yang kuat di matanya meski tubuhnya terluka. Dia mengangguk, memahami apa yang harus dilakukan. Baik, kita pastikan mereka lebih dulu. Tapi setelahnya aku akan membalas mereka. Di sanggar kuno, Mbah Wirjo dan Bagiman berjalan tertatih menuju ruangan tempat mereka biasa berkumpul. Ruangan itu gelap dan beraroma mistis dengan dinding yang dipenuhi ukiran kuno dan patung-patung leluhur yang terlihat angker. Lilin-lilin besar menyala di sudut-sudut ruangan, cahayanya berkelap-kelip menerangi bayangan sosok-sosok yang ada di sana. Anak itu benar-benar hebat. Bahkan sekarang gabungan kita tidak mampu melenyapkannya. Malah kita juga mendapatkan luka yang cukup parah. Pusaka yang dimiliki anak itu berada di level yang berbeda, Man. Cahaya putih dan permata yang berada di tombaknya membuat serangan kita melemah. Sesampainya di ruangan tersebut, mereka melihat Nyai Sinten yang juga terluka, sedang diselimuti energi hitam yang muncul dari patung Nyai Lawe. Patung itu tampak hidup dengan mata yang bersinar merah dan aura gelap yang menyelimuti sekitarnya. Apa yang sedang dilakukan Nyai Sinten? Entahlah, kita perhatikan saja. Nyai Sinten melayang di udara, tubuhnya dikelilingi oleh energi hitam yang membentuk seperti sebuah kepompong. Energi tersebut terlihat pekat dan mencekam, memancarkan hawa dingin yang membuat siapapun yang berada di dekatnya merinding. Apa ini? Luka-luka kita sembuh, Man. Energi hitam itu juga menyelimuti Mbah Wirjo dan Bagiman, menyembuhkan luka-luka mereka secara perlahan. Mereka merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuh meski disertai rasa sakit yang menusuk. Suasana di tempat tersebut sangat mencekam dengan suara desisan dan bisikan gaib yang terdengar samar. Perlahan energi hitam yang menyelimuti Nyai Sinten mulai menipis, memperlihatkan perubahan yang mengerikan pada tubuhnya. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah, lidahnya memanjang keluar, taring-taring tajam menghiasi mulutnya yang terus mengeluarkan liur hitam. Payudaranya menggelambir serta ukurannya juga bertambah besar setinggi 5 meter dengan cakar-cakar panjang yang tampak mematikan. Apa yang terjadi dengan Nyai Sinten? Itu lawean. Nyai Sinten tertawa dengan suara yang menggelegar, senang mendapatkan kekuatan pinjaman dari Nyai Lawe meskipun rupanya menjadi sangat menyeramkan. Dengan kekuatan baru ini, aku akan menghabisi semua orang yang sudah menghalangiku. Tak lama kemudian, Nyai Soleh dan Bagino tiba dengan tubuh penuh luka. Entah apa yang terjadi pada mereka. Kedatangan mereka mengalihkan pandangan Nyai Sinten yang baru saja berubah wujud. Apa yang terjadi pada kalian? Kami gagal menyerang rumah Rumi, Nyai. Ada demit penarik dan buto yang menjaga mereka.
Nyai Sinten terkejut tidak menyangka ada sosok kuat lain yang membantu mereka. Ia mengibaskan cakarnya membuat lubang cakaran di dinding kayu sangkar. Aku akan lenyapkan mereka semua. Nyai Sinten bergerak ke hadapan 4 sesepuh dengan rupa yang menyeramkan. Mereka membungkuk padanya. Keringat mengalir di bahu mereka merasakan tekanan yang mengerikan dari Nyai Sinten. Aku akan memberi kalian kekuatan untuk membalas ini semua. Apa kalian bersedia? Nyai Sinten menawarkan kekuatan yang sama pada mereka agar bisa membalas. Keempat sesepuh saling berpandangan, ada rasa ragu karena melihat rupa Nyai Sinten yang mengerikan. Namun Nyai Soleh dan Mbah Wirjo yang sudah gila akan kekuatan batin tidak menolaknya. Aku mau, Nyai. Berikan aku kekuatan lebih. Iya, aku juga mau, Nyai. Warga sudah mengetahui kami bekerja sama denganmu. Tidak mungkin untuk mundur sekarang. Mendekatlah ke hadapan patung Nyai Lawe. Mereka mendekati patung Nyai Lawe dengan langkah mantap, siap menerima apapun yang terjadi demi kekuatannya lebih besar. Bagaimana dengan kalian? Bagiman dan Bagino masih ragu. Mereka tidak ingin berubah menjadi mengerikan seperti Nyai Sinten. Kami akan melihat lebih dahulu bagaimana Nyai Soleh dan Mbah Wirjo. Nyai Sinten tersenyum licik mengetahui bahwa sebagian dari mereka telah tergoda oleh kekuatan gelap. Nyai Sinten membaca sebuah mantra di hadapan patung Nyai Lawe. Energi hitam kembali berkumpul, siap memberikan kekuatan yang lebih besar pada mereka yang mau menerimanya. Bayang-bayang kehancuran semakin mendekati desa Girimaya. Nyai Sinten dengan suara serak penuh kegembiraan memerintah. Nyai Soleh, Mbah Wirjo, lukailah tangan kalian dan kemudian teteskan darah di hadapan patung Nyai Lawe. Kemudian membungkuklah dan pujalah patung ini. Baik, Nyai. Tanpa ragu Nyai Soleh dan Mbah Wirjo mengikuti perintah tersebut. Mereka merobek kulit tangan mereka. Darah merah gelap mengalir deras dan menetes di depan patung Nyai Lawe. Dengan penuh hikmat, mereka membungkuk dan mulai memuja patung tersebut. Nyai Sinten mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang menambah kengerian suasana. Ruangan itu mendadak menjadi gelap dan mencekam. Asap hitam tebal mulai muncul dari patung Nyai Lawe, merayap cepat menyelimuti ruangan. Bau anyir darah bercampur dengan aroma kemenyan semakin menguat, membuat udara terasa berat dan menyesakan. Nyala api di obor-obor ruangan berkedip lemas seakan kalah oleh kegelapan yang merajalela. Asap hitam semakin pekat menyelimuti tubuh Nyai Soleh dan Mbah Wirjo, memeluk mereka dalam cengkraman kegelapan yang dingin dan mengerikan. Dari dalam kepulan asap terdengar teriakan menyayat yang mencerminkan rasa sakit yang luar biasa. Namun tiba-tiba teriakan itu menghilang, tersedot oleh kegelapan yang menelan suara mereka. Nyai Sinten tertawa melihat mereka mengikuti jejaknya, matanya bersinar dengan kegilaan. Bagus, sebentar lagi kalian akan memiliki kekuatan baru. Dari dalam asap mulai terlihat cakar panjang yang menyeramkan muncul. Tubuh Nyai Soleh dan Mbah Wirjo perlahan terungkap dari balik asap, menunjukkan perubahan yang mengerikan. Mbah Gino dan Mbah Giman yang masih memperhatikan hanya bisa terperangah. Ini sungguh mengerikan. Wujud mereka terlihat begitu menyeramkan. Mbah Wirjo yang dulu berwajah penuh wibawa kini berubah menjadi sosok tinggi kurus dengan kulit kelabu. Lidah panjang menjulur dari mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Matanya besar dan melotot dengan pandangan yang penuh kebencian, dan cakar-cakar panjang yang tajam menjuntai dari jari-jarinya. Sedangkan Nyai Soleh kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan rambut putih panjang yang berantakan, lidah menjuluri hingga menyentuh tanah. Payudara menggelambir dengan penampilan yang mengerikan, dan cakar-cakar panjang di tangannya yang siap mencabik-cabik apapun yang menghalangi. Hebat, aku merasakan kekuatannya begitu besar dari tubuhku. Meskipun wujud ini begitu mengerikan, setidaknya aku dapat mendapatkan apapun dengan kekuatan baru ini. Meskipun mereka begitu mengerikan, kekuatannya mereka rasakan sangat besar, memenuhi tubuh mereka dengan energi hitam yang memabukkan. Tidak, kami tidak ingin merubah diri seperti kalian. Mbah Gino dan Mbah Giman yang menyaksikan perubahan ini tertegun dan merasa ngeri.
Ketakutan melanda mereka dan naluri untuk melarikan diri pun muncul. Ayo man, kita lari dari sini. Mereka segera bergerak menuju pintu keluar, namun dalam sekejap Nyai Solek dan Mbah Wirjo sudah berada di hadapan mereka, menghadang dengan tawa yang menakutkan. Mau kemana kalian? Suara Nyai Solek membuat mereka terdiam kaku. Asap hitam di sekeliling mereka semakin pekat, membuat ruangan terasa semakin menyesakan. Kalian tidak bisa lari dari takdir ini. Tolong biarkan kami pergi. Mbah Gino dan Mbah Giman saling berpandangan. Kebingungan dan ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Desakan untuk tetap hidup dan rasa takut yang menguasai hati mereka berperang hebat dalam diri. Wirjo, Solek, jika kalian memakan manusia itu akan menambah kekuatan kalian. Benarkah itu, Nyai? Silakan kalian buktikan sendiri. Mbah Gino dan Mbah Giman beringsut mundur saat Mbah Wirjo dan Nyai Solek menatap mereka dengan tatapan yang mengerikan. Mereka mencoba melawan menggunakan pusaka masing-masing, namun percuma saja. Nyai Solek dan Mbah Wirjo kini tidak mudah untuk dikalahkan. Tidak, Wirjo, jangan bunuh kami. Kami hanya ingin membuktikan perkataan Nyai Sinten. Mbah Wirjo mengangkat tangannya yang panjang, mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah Mbah Gino. Nyai Solek juga mulai menggerakkan tangannya. Kedua cakar mereka menembus perut Mbah Gino dan Mbah Giman. Mereka mengangkat tubuhnya lalu memakan mereka secara langsung. Sementara itu Nyai Sinten terus tertawa menikmati penderitaan dan kekacauan yang telah ia ciptakan. Yakin bahwa kekuatan baru yang ia peroleh akan membantunya mewujudkan ambisi kelamnya. Mahendra dan Aswan tiba di rumah Mbah Rumi dengan warga desa yang telah berkumpul dalam keadaan cemas dan gelisah. Rumah Mbah Rumi yang biasanya tenang dan damai kini penuh dengan desas-desus khawatir. Cahaya lampu minyak menerangi wajah-wajah yang kelelahan dan penuh kecemasan. Di halaman, Sari berjaga dengan kewaspadaan tinggi, matanya terus mengawasi setiap sudut untuk memastikan keselamatan semua orang. Aswan menopang Mahendra yang masih terluka berjalan perlahan menuju rumah. Begitu melihat kedatangan mereka, Laras dan Mbah Rumi segera berlari menghampiri. Laras dengan wajah cemas menanyakan keadaan Mahendra. Kamu kenapa, Ndra? Aku hanya kecapean dan butuh istirahat sejenak. Mereka membawa Mahendra ke ruang tamu yang sederhana namun hangat. Aswan membantu Mahendra duduk di sebuah tikar tebal. Sementara Mbah Rumi mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk mengobati luka-luka Mahendra. Aswan mengalirkan energi batinnya pada Mahendra, membantu proses penyembuhan yang lambat namun pasti. Dalam suasana yang tegang namun penuh perhatian, mereka mulai berdiskusi mengenai langkah selanjutnya. Mahendra dengan suara yang masih lemah namun penuh keyakinan menyarankan pada Mbah Rumi untuk membawa warga desa ke desa sebelah. Nyai Sinten dan yang lainnya pasti akan kembali. Meskipun mereka terluka dalam pertarungan tadi, mereka bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Mereka akan datang ke sini untuk mencari kita. Apa yang dikatakan Mahendra benar. Kita harus memastikan keselamatan warga terlebih dahulu. Biarkan kami di sini bersama penghuni hutan barat untuk menghadapi mereka. Yang lainnya pergi meninggalkan tempat ini. Tapi memangnya kalian tidak masalah di sini? Terlebih lagi Mahendra sedang terluka. Laras yang khawatir akan kondisi Mahendra tampak sedikit ragu, namun Mahendra menggenggam tangannya memberikan rasa tenang. Semua akan baik-baik saja. Mahendra dengan lembut menatap mata Laras, memberikan keyakinan yang membuat Laras merasa tenang dan percaya. Baiklah, kalau memang seperti itu, aku akan berbicara pada kepala desa. Mbah Rumi yang mendengarkan usulan tersebut segera menyetujui. Dia mulai mengatur warga untuk segera bersiap-siap. Suasana di rumah Mbah Rumi menjadi sibuk dengan persiapan evakuasi. Suara tangisan anak-anak, bisikan-bisikan penuh kecemasan, dan langkah-langkah cepat menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan semakin mempertegas urgensi situasi. Sementara itu, Aswan dan Mahendra bersama penghuni hutan barat mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya. Mereka tahu bahwa pertarungan yang akan datang tidak akan mudah. Namun mereka juga tahu bahwa melindungi warga desa adalah prioritas utama.
Keyakinan dan keberanian terpancar di wajah mereka meski bayangan bahaya masih membayangi. Mahendra sekali lagi memandang Laras yang kini berdiri tegar di sampingnya. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku selalu nunggu kamu. Kamu adalah alasan untukku harus selalu kembali dengan selamat. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Pertarungan mungkin akan menjadi sangat berat, namun dengan kebersamaan dan keberanian, mereka yakin bisa mengatasi segala rintangan demi keselamatan warga desa. Mereka membagi tim dengan cepat dan strategis. Mahendra, Aswan, dan Sari tetap di rumah Mbah Rumi untuk menjaga pertahanan. Sementara itu, yang lain memimpin warga desa menuju desa sebelah dengan hati-hati memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika suasana mulai sepi, sosok-sosok dari hutan barat mulai berdatangan, bersembunyi di antara pepohonan dan semak-semak, bersiap untuk pertarungan berikutnya. Kirara mendekati Mahendra, Aswan, dan Sari yang berdiri di halaman rumah Mbah Rumi. Sari dengan suara rendah namun tegas mulai bercerita. Sebelumnya ada wanita Parubaya dan pria Parubaya bersama Ingon Suruhannya datang kemari. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, aku dan sosok raksasa yang bersembunyi di kegelapan perkebunan sudah menghabisi semuanya. Pantas saja tadi aku melihat mereka berpisah dari sesepuh lainnya. Raksasa? Aswan terkejut menoleh ke arah perkebunan. Di sana dia melihat sosok raksasa yang dimaksud Sari, dengan kepala besar, mata bulat yang menatap tajam, dan tubuh kekar yang duduk bersila sambil tertawa. Raksasa itu memberikan aura kekuatan yang menakutkan. Butojolo. Sebelumnya saat berangkat aku sempat menyuruh Butojolo untuk berjaga di sana. Namun suasana tiba-tiba menjadi hening ketika kabut hitam muncul dari ujung jalan yang mengarah ke rumah Mbah Rumi. Kabut itu bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang mendekat dengan niat jahat. Mahendra, Aswan, Sari, dan Kirara menoleh serempak ke arah kabut hitam itu. Mereka datang. Dari dalam kabut hitam perlahan muncul sosok Nyai Sinten dengan wujud barunya yang mengerikan. Rambutnya menjuntai panjang, lidahnya menjulur hingga hampir menyentuh tanah, dan taring-taring tajam menghiasi mulutnya yang terus mengeluarkan liur hitam. Tubuhnya membesar setinggi 5 meter dengan cakar panjang yang berkilau di bawah cahaya redup. Wujud apa itu? Lawean. Mahendra dan Aswan seketika menoleh bersamaan ke arah Sari. Mereka baru mendengar nama itu. Bukannya Lawean hantu berwujud setengah badan, dan mereka juga dari tanah Bali. Di tanah Jawa, hantu Lawean dikenal dengan hantu wanita yang mengerikan, seperti Kaleng Wewe, namun memiliki tubuh yang besar, lidah panjang, dan cakar yang lebih panjang dan mengerikan. Aku baru dengar. Seharusnya mereka sudah tidak ada di zaman ini. Sebaiknya kita fokus lebih dulu. Mereka semakin banyak berdatangan. Di belakang Nyai Sinten, Nyai Solek dan Mbah Wirjo juga muncul dengan wujud baru mereka. Tak hanya mereka, Ingon Jangkung yang sebelumnya dilawan oleh mereka juga muncul bersama pasukannya. Makhluk jangkung dengan lidah panjang dan mata yang berkilat jahat itu terlihat lebih menakutkan dengan dukungan pasukan demit yang mengikuti di belakangnya. Sosok-sosok itu menciptakan pemandangan mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Jadi mereka yang mengirim makhluk itu sebelumnya. Akan aku habisi semua orang yang menghalangiku dengan kekuatan baru ini. Mahendra dan Aswan bersiap, energi batin mereka siap digunakan. Kirara dengan tatapan tajam memfokuskan pandangannya pada musuh yang mendekat. Pertarungan yang menentukan nasib mereka segera dimulai dan mereka semua tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka harus melawan demi keselamatan desa dan semua orang yang mereka cintai. Mahendra, Aswan, Sari, Kirara, dan pasukan dari hutan barat bersiap menghadapi ancaman yang mendekat. Suara berdebam terdengar dari perkebunan. Butojolo menghampiri Mahendra. Aku yang akan mengurus makhluk jangkung kurus itu. Pasukan hutan barat menatap Butojolo dengan kagum dan sedikit terperangah oleh ukurannya yang luar biasa. Bahkan Jawoto, kera hitam yang besar pun hanya sebesar kaki Butojolo.
Kau memiliki teman yang sangat kuat ya. Aku yang akan mengurus Nyai Soleh. Kalau begitu biar aku yang mengurus Mbak Wirjo. Mahendra dan Aswan saling pandang melempar anggukan mengisyaratkan bahwa mereka akan menghadapi Nyai Sinten bersama. Mahendra membaca sebuah amalan membuat tangannya seketika berubah menjadi merah. Aswan menyelimuti pukulannya dengan energi Asoka bersiap untuk bertarung. Nyai Sinten merentangkan tangannya. Perburuan tumbal dimulai. Seluruh pasukan demit Nyai Sinten mulai bergerak menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan dan keganasan yang menakutkan. Pasukan hutan barat juga mulai bergerak berlari menuju musuh mereka. Mahendra dan Aswan melesat menuju Nyai Sinten melancarkan pukulan mereka. Namun pukulan mereka ditangkis oleh tangan Nyai Sinten yang hanya membuatnya terseret beberapa meter. Kali ini kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Demit buruk rupa sepertimu memangnya bisa apa selain keroyokan? Aswan masih kesal karena sebelumnya mereka menyerang Mahendra bersama Mbah Wirjo dan Mbah Giman. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Sari berhadapan dengan Nyai Solek yang menjulurkan lidah panjangnya dan menyerang dengan cakarnya. Sari menghindar dengan gesit, membalas serangan dengan serangan bertubi-tubi menggunakan selendangnya. Namun tubuh Nyai Solek tidak kenapa-napa. Seranganmu hanya menggelitik saja. Lihat saja. Akan kutarik payudaramu yang menggelambir itu. Mahendra dan Aswan yang sedang bertarung dengan Nyai Sinten seketika memalingkan pandangan ke arah Sari. Kenapa kalian menatapku? Fokus saja pada lawan yang ada di hadapan kalian. Lagi PMS kayaknya, Ndra. Mahendra hanya tertawa kecil lalu kembali menyerang Nyai Sinten. Sementara itu Kirara berhadapan dengan Mbah Wirjo yang tinggi dan kurus dengan cakar panjang dan mata lebar yang penuh kegilaan. Kirara menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindari serangan Mbah Wirjo sambil mencari celah untuk menyerang balik. Aku pernah mendengar mengenai harimau penunggu hutan barat. Aku kira itu hanyalah mitos. Kirara tidak membalas perkataannya dan hanya fokus melancarkan serangan pada Mbah Wirjo. Buto Jolo bertarung dengan makhluk jangkung kurus yang mengerikan dengan setiap pukulan dan gerakannya. Tanah bergetar, ukuran dan kekuatannya memberikan keunggulan besar dalam pertempuran itu. Siapa kau? Kenapa bisa berada di sini? Kau tidak perlu tahu aku siapa, makhluk kurang gizi. Buto Jolo melancarkan pukulannya yang besar membuat Ki Jangkung terhuyung mundur. Mahendra dan Aswan terus melancarkan serangan mereka ke arah Nyai Sinten. Mahendra dengan tangannya yang merah menyala melancarkan pukulan keras yang ditunjukkan kepada Nyai Sinten. Aswan dengan energi Asoka yang mengelilingi tangannya melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Nyai Sinten. Meski mampu menangkis beberapa serangan, Nyai Sinten mulai terdesak oleh kekuatan gabungan mereka. Nyai Sinten mengerang marah, menyulap kabut hitam di sekitarnya menjadi bayang-bayang menyeramkan yang menyerang Mahendra dan Aswan. Mereka melompat mundur untuk menghindarinya. Suasana pertempuran semakin memanas di sekitar rumah Mbah Rumi. Cahaya dari energi batin yang digunakan oleh para pejuang bersinar terang, menerangi kegelapan malam yang dipenuhi dengan kabut dan bayangan mengerikan. Teriakan dan suara benturan bergema menciptakan suasana yang mencekam dan penuh ketegangan. Sari dan Nyai Solek terlibat dalam duel sengit. Dengan selendangnya Sari menyerang dan menangkis serangan Nyai Solek. Gerakan mereka lincah dan cepat seolah menari dalam tarian kematian. Hebat juga kau demit penari, tapi kali ini kau tidak akan mampu menahannya. Coba saja demit buruk rupa. Nyai Solek membaca sebuah mantra yang membuat tangan dan cakarnya memanjang. Dengan kekuatan barunya, dia mengibaskan cakarnya ke arah Sari dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Sari menggunakan selendangnya untuk menangkis serangan itu, namun kekuatan Nyai Solek terlalu besar. Sari terpental dan terjatuh ke tanah, membuatnya terduduk melihat itu. Mahendra yang sedang bertarung dengan Nyai Sinten merasa khawatir. Sari, fokus pada Nyai Sinten, Ndra. Percayalah pada Sari, dia bisa mengalahkan Nyai Solek. Apakah sudah kehabisan tenaga, gadis kecil? Terjatuh hanya karena serangan kecilku.
Mendengar ejekan itu, kemarahan Sari memuncak, matanya menyala merah, memancarkan amarah yang luar biasa. Dengan satu gerakan cepat, dia membentangkan selendangnya dan melayang di udara. Rambutnya berkibar ditiup angin pertempuran. Akan kupisahkan tangan dan kakimu dari tubuhmu. Kau pikir aku takut dengan gertakanmu itu? Tubuh Sari diselimuti energi hitam dan putih yang berputar-putar, membentuk aura yang menakutkan. Dengan selendangnya yang memanjang, dia mengikat kedua tangannya Solek dan membentangkannya. Apa ini? Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan sebesar ini? Kau akan menyesal karena sudah membuatku marah. Sari menarik kedua tangannya Solek dengan kekuatan penuh ke arah yang berlawanan. Nyai Solek mengerang kesakitan, berusaha melawan tarikan kuat dari Sari. Tidak, jangan. Mahendra dan Aswan meski sibuk dengan pertarungan mereka sendiri tidak bisa tidak memperhatikan pemandangan itu. Sari terus menari di udara dengan tenaga luar biasa, energi hitam dan putih menyelimutinya, memberikan kekuatan tambahan pada tarikan selendangnya. Perlahan kulit tangan Nyai Solek mulai robek, darah hitam pekat mengalir. Dengan satu tarikan terakhir yang penuh dengan kekuatan, Sari berhasil memutuskan kedua tangan Nyai Solek dari tubuhnya. Mahendra yang melihat itu, kini dia yang menghampiri Aswan seraya berkata, "Kayaknya beneran lagi PMS, Wan. Sudah kubilang, Dra, Sari bukan demit biasa." Nyai Solek menjerit kesakitan, tubuhnya terguncang hebat. Sari mendarat dengan anggun, menatap Nyai Solek dengan mata merah menyala. Sekarang, kau minta kepalamu lebih dulu atau kedua kakimu? Mbah Wirjo tidak tinggal diam. Dia melihat kesempatan untuk menyerang Sari yang lengah. Dengan langkah cepat dia mendekati Sari, tetapi Kirara dengan sigap menghadangnya. "Lawanmu adalah aku." Kirara mencakar wajah Mbah Wirjo dengan kecepatan luar biasa, menciptakan luka dalam yang membekas di wajahnya. Mbah Wirjo terhuyung mundur, tapi dia tidak menyerah. Kurang ajar kau siluman harimau. Akan aku habisi kau dengan pusakaku. Dengan kemarahan yang meluap, dia mengeluarkan pusaka keris dan golok milik Mbah Giman. Membaca mantra kuno, dia menyelimuti pusakanya dengan api hitam yang membara, siap untuk menghabisi Kirara. "Sepertinya pertarungan ini akan menjadi lebih menarik." Kirara hanya tersenyum. Dia mulai membaca sebuah ajian yang membuat cakarnya semakin besar dan diselimuti cahaya kuning yang berpendar terang. Aura kekuatannya semakin kuat, siap untuk menghadapi Mbah Wirjo. Rasakan ini siluman. Mbah Wirjo menyerang Kirara dengan pusakanya yang berkobarkan api hitam. Kirara menangkis serangan itu dengan cakarnya, menciptakan benturan dahsyat yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Mbah Wirjo terus mengayunkan senjatanya, menciptakan tebasan api hitam yang bergerak cepat menuju Kirara. Kirara dengan kelincahan dan kekuatannya membungkuk mengambil ancang-ancang. Dalam sekejap dia meletakkan cakarnya di tanah dan meledak maju dengan kecepatan tinggi, menerjang serangan api hitam tersebut dengan satu gerakan cepat dan kuat. Cakarnya menembus pertahanan Mbah Wirjo dalam satu serangan mematikan. Kepala Mbah Wirjo terpisah dari tubuhnya yang masih berdiri menggenggam pusaka miliknya. Tubuh Mbah Wirjo jatuh ke tanah dengan suara berdebum. Sementara Kirara berdiri dengan napas yang teratur, tatapannya masih penuh dengan kewaspadaan. "Aku kira akan menjadi menarik, tapi malah membosankan." Di tengah hiruk pikuk pertempuran, Mahendra dan Aswan memperhatikan bahwa mereka tidak bisa lengah sedikit pun. Aswan menoleh sekilas melihat kejadian itu dan merasa sedikit lega mengetahui Kirara berhasil menyingkirkan Mbah Wirjo. Namun mereka masih harus fokus pada Nyai Sinten yang masih berdiri dengan aura jahat yang kuat. Di sisi lain, Sari mendekati Nyai Solek yang terkapar dengan selendangnya. Dia memastikan bahwa Nyai Solek tidak bisa lagi bergerak. Ia mengikatnya erat-erat. "Ini adalah akhir untukmu." Nyai Solek yang sudah lemah hanya bisa menatap Sari dengan penuh kebencian. "Kau tidak akan pernah menang." "Memangnya apa yang bisa kau lakukan, wanita buruk rupa?" "Nyai Sinten pasti akan membalasmu. Kami tidak akan mati dan akan bangkit kembali seperti yang dikatakan Nyai Sinten." "Dasar manusia bodoh. Tidak ada di dunia ini yang hidup abadi. Kau hanya dibodohi oleh wanita yang lebih buruk rupa darimu itu."
Sari melilitkan selendangnya ke kepala Nyai Solek lalu menariknya dengan sekuat tenaga hingga berputar. Nyai Solek berteriak kesakitan hingga akhirnya suaranya mengecil dan hilang. Kepalanya tergeletak di tanah. Orang bodoh sepertimu pantas mendapatkan kematian seperti itu. Pertempuran masih berlanjut di beberapa titik lain di halaman rumah Mbah Rumi. Dengan pasukan dari hutan barat dan para penghuni desa berjuang bersama melawan pasukan demit, Mahendra dan Aswan dengan bantuan Kirara tetap fokus pada Nyai Sinten. Mereka sudah menang, Wan. Ya, kita juga harus menang, Dra. Ayo serius. Mahendra mengangguk. Ia memanggil tombak Madusena untuk bertarung lebih serius. Sedangkan Aswan sudah siap dengan 70% kemampuan Asoka yang sudah menyelimuti tubuhnya.